Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi sama Bapak ya. Kali ini kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa. Ada 3 langkah untuk melakukan penjumlahan itu. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Dan yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Ada 3 contoh soal. Yang pertama 2/5 ditambah 1/5. Yang kedua 2/4 ditambah 1/3. Yang ketiga 4/5 ditambah 2/4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Contoh soal yang pertama 2/5 ditambah 1/5. Kita masuk ke langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Di sini penyebutnya sama-sama 5. Sehingga kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Angka pembilang adanya di atas, 2 sama 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan penyebutnya ditulis lagi, sehingga hasilnya adalah 3/5. Sekarang contoh yang kedua, 2/4 ditambah 1/3. Kita masuk ke langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Kalian bisa perhatikan penyebutnya berbeda, yang satu 4 dan yang satu lagi 3. Maka kita akan menyamakan penyebutnya dengan mempergunakan KPK. Kita tentukan KPK dari 4 dan 3 dengan mempergunakan kelipatan ya. 4 kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20. Sedangkan 3 kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Karena yang di angka 4 ada dan yang di angka 3 juga ada angka 12. Kita letakkan angka 12 itu di bawah sebagai pembagi dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Langkah selanjutnya adalah 12 itu nantinya dibagi 4. Kita satu-satu pecahannya, 12 dibagi 4. Kemudian hasilnya dikalikan ke pembilangnya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu untuk pecahan yang 2/4. Sekarang untuk pecahan yang 1/3-nya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi prosesnya sama antara pembilang pecahan yang pertama dan pecahan kedua. Kalau sudah sama penyebutnya berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10/12 hasilnya. Namun 10/12 ini harus kita sederhanakan. Kenapa? Karena 10/12 ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita harus mencari pembagi yang sama. Artinya kalau yang atas dibagi 2, berarti yang bawah juga sama, harus dibagi 2. Kalau yang atas dibagi 3, yang bawah pun harus dibagi 3. Kalau yang atas dibagi 4, yang bawah pun sama, harus dibagi 4. Jadi harus sama angka pembaginya, tidak boleh berbeda ya. Nah, bagaimana cara mencari pembagi yang sama? Di sini Bapak akan sampaikan caranya adalah yang pertama dengan mempergunakan FBB, yaitu FBB dari 10 dan 12. Faktorisasi dari 10 sama dengan 2 dikali 3. Sementara faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kalian tentu masih ingat pelajaran waktu di kelas 4
menambahkan angka yang sama di kedua-duanya. Di angka 10, di angka 12. Berarti ada angka 2 ya. Setelah kita tentukan angka 2, kita ambil yang terkecil 2 dan 2 pangkat 2. Yang terkecilnya adalah 2. Sehingga pembagi yang akan kita gunakan adalah 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 5/6. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 4/5 ditambah 2/4. Kembali kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Apakah penyebutnya sama? Yang di bawah tidak ya. 1/5 dan yang 1/4. Sehingga kita harus menyamakan dahulu dengan mempergunakan KPK seperti yang contoh kedua tadi. Kita cari KPK dari 5 dan 4, kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 4. Setelah kita cari kelipatannya, maka kalian perhatikan angka berapa yang ada di 5 dan yang ada di 4. Dapatlah angka 20. Sehingga KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Setelah menentukan KPK, kemudian kita bagi KPK tersebut dengan pecahan yang pertama, dengan pecahan 4/5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 4 dikali pembilangnya, 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk pecahan yang pertama didapat 16. Kemudian pecahan yang kedua, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya 16 ditambah 10, 26 tambah per 20. Pecahan ini belum sederhana. 26 per 20 itu belum sederhana. Kenapa? Karena yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga kita harus menyederhanakannya. Kita bagi dengan pembagi yang angkanya sama, yaitu 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 13/10. Nah, angka 13/10 ini pun belum sederhana. Kenapa? Karena atasnya atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 13, penyebutnya 10. Sehingga kita harus menyederhanakannya ke dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran dari 13/10 adalah 1/3/10. Berarti hasilnya adalah 1/3/10 ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita jumpa lagi di